Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intara Juwita dengan NIM 2007236 Program Studi Pendidikan Geografi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan beku. Dari sekian banyak material yang ada di bumi, ada satu material yang keberadaannya sangat mudah kita temukan. Bahkan ada dimanapun saja. Material tersebut adalah batu. Batu merupakan sebuah benda padat dan keras yang keberadaannya sangat mudah kita temukan di lingkungan sekitar kita. Batu ini apabila jumlahnya banyak, maka disebut dengan batuan. Batuan ini ada berbagai macam. Batuan yang jenisnya ada bermacam-macam ini terbentuk oleh bermacam-macam sebab pula. Adanya perbedaan jenis-jenis batuan ini dapat dilihat dari tekstur ataupun massa dari batuan tersebut, atau juga keran proses pembentukannya. Apa itu batuan beku? Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami pembekuan. Batuan beku ini juga disebut dengan batuan igneous. Magma yang membeku ini merupakan magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi yang terjadi baik di bawah permukaan sebagai jenis batuan intrusif atau plutonik, maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Nah, itulah pengertian dari batuan beku. Jika dilihat dari pengertiannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa proses pembentukan batuan beku ini tidak luput dari magma sebagai bahan bakunya. Tahukah Anda bahwasannya batuan beku ini ternyata ada bermacam-macam jenisnya, atau lebih dari satu jenis? Lalu, apa saja jenis dari batuan beku ini? Menurut Triyono, tahun 2004, dalam bukunya yang berjudul Geologi Umum, menjelaskan bahwa batuan beku secara umum dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah batuan beku dalam. Ciri utama dari batuan beku dalam adalah berstruktur holokristalin atau semua mengkristal atau granitis. Sebuah bagian dari batuan terdiri dari kristal-kristal. Pada waktu terjadi pembekuan, turunnya suhu berjalan sangat lambat, maka terjadilah pengkristalan yang sempurna. Ukuran kristalnya besar-besar dan kasar. Contoh dari batuan beku dalam adalah batu granit, diorit, gabbro, dan syenit. Yang kedua adalah batuan beku gang atau celah. Magma yang bergerak naik ke permukaan bumi mengalami proses pendinginan yang lebih cepat. Akibatnya, pada proses pembekuan dapat terjadi pengkristalan yang kurang sempurna yang disebut berstruktur porfiris, terdiri dari feldspar, biotit, kuarsa, dan kristal-kristal kecil yang halus disebut massa dasar atau ground massa. Sedangkan kristal besar yang terdapat antara massa dasar disebut phenocryst atau kristal sulung. Lokasi terjadinya pembekuan magma pada sela-sela lapisan batu-batuan atau pada corong diaterma atau saluran magma yang sedang naik di lapisan kulit atau kerak bumi. Contoh dari batuan beku gang adalah porfir granit, porfir syenit, dan porfir gabbro. Keistimewaan dari batuan beku gang yakni mempunyai susunan mineral yang sama dengan magma asalnya. Tetapi di suatu tempat tertentu, batuan beku gang dapat menjadi lebih asam atau basa dari suatu golongan tertentu. Yang ketiga adalah batuan beku luar. Magma yang telah keluar dari permukaan bumi disebut lava. Setelah sampai di permukaan bumi, proses pendinginan lava tersebut berjalan sangat cepat, sehingga tidak ada kesempatan untuk berlangsungnya proses kristalisasi. Kalaupun masih terdapat kristal, itu pun sangat halus dan sukar dilihat dengan mata telanjang seperti sulit sekali dibeda-bedakan. Batuan dengan kristal mineral halus seperti ini disebut berstruktur apanitis atau berstruktur amorf atau tidak terbentuk. Contoh dari batuan beku luar yaitu riolit, trakit, basalt, obsidian, dan batu apung. Selanjutnya adalah proses atau terbentuknya batuan beku. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa batuan beku ini terbentuk oleh magma yang ada di dalam perut bumi. Namun kita juga perlu mengetahui proses terjadinya dari magma hingga menjadi bentuk batuan.
Batuan beku ini terbentuk karena adanya magma yang mengeras atau mengalami pembekuan. Magma ini berasal dari batuan setengah cair ataupun oleh batuan yang sudah ada sebelumnya, baik yang berada di mantel ataupun di kerak bumi. Secara umum, proses pelelehan tersebut terjadi pada salah satu proses dari kenaikan temperatur, penurunan tekanan, ataupun perubahan komposisi. Selanjutnya, untuk proses pembentukan batuan beku ini juga terkadang tergantung pada jenis batuan bekunya masing-masing. Nah, itulah pengertian batuan beku dan beberapa jenis batuan beku dan juga sedikit proses batuan beku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.